Hai guys, welcome back to Rian Prana Channel from YouTube to the world. Oke, apa kabarnya ya? Baik lagi, saya harap di tengah PSBB yang kembali dicanangkan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk seluruh warga Bekasi, saya harap gitu ya, tetap stay cool, tetap berpikir positif dan ikuti protokol-protokol COVID-19. Jadi syukur yang harus dinikmati di tengah COVID-19 sekarang adalah kita bisa bersyukur masih diberi kesehatan bagi yang belum terpapar COVID, dan terus upayakan kesehatan kita ya guys, seperti itu. Nah, saat saya ngevlog video ini, Anda tahu jam berapa? Jam 3 pagi guys. Jadi nggak apa-apa, karena saya masuk dinas malam pada hari ini, jadi nggak apa-apa jam 3 pagi di saat kalian tertidur lelap. Saya sedang memikirkan konten-konten untuk informasi edukatif tentang kesehatan bagi Anda semua. Jadi dengan demikian, untuk feedbacknya ya tolong di subscribe dulu dan komen, share video ini kepada teman-teman kalian supaya apa? Supaya kita sehat sama-sama, seperti itu ya. Nah, dalam video kali ini jam 3 pagi gitu ya, saya ingin membahas tentang kita sekaligus mereview tentang jaminan-jaminan saat kita berobat ke rumah sakit. Jadi supaya kalian tahu gitu ya, apa aja sih jaminan-jaminan di rumah sakit, seperti itu ya. Namun jaminan-jaminan ini tidak terpatok satu rumah sakit saja, seperti saya sekarang bekerja di rumah sakit di bagian swasta, seperti itu ya, rumah sakit swasta. Tentunya pasti ada sedikit perbedaan di rumah sakit pemerintah dan sebagainya, jadi bukan satu patokan. Namun kalau saya mengambil benang merahnya, bahwasannya ini adalah jaminan-jaminan yang sering digunakan di rumah sakit tempat saya bekerja, seperti itu. Nah, apa aja? Jadi tonton videonya sampai habis ya guys. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya ya guys. Jaminan pertama yang sering digunakan oleh warga Bekasi, khususnya Jawa Barat dan sekitarnya, di tempat rumah sakit saya yang bekerja adalah JKN atau BPJS. Maksudnya di sini adalah JKN adalah Jaminan Kesehatan Nasional, artinya di sini adalah jaminan yang ditanggung oleh pemerintah, seperti itu ya, seperti KIS dan sebagainya. Nah, untuk yang BPJS itu adalah jaminan, dengan BPJS ini adalah warga yang membayar iuran per bulan ya, baik itu fasilitas kesehatan nomor 1, 2, dan 3. Nah, apa aja sih syaratnya untuk kedua ini? Maka syaratnya adalah sebagai berikut. Nah, syarat berkas kedua jaminan ini, yaitu JKN dan BPJS ini adalah, jika kalian tidak melalui jalur emergensi, maka kalian harus punya surat rujukan ya guys dari fasilitas kesehatan Anda masing-masing, seperti itu. Nah, kemudian adalah seperti biasa KTP, KK, dan kartu BPJS-nya itu sendiri untuk dicetak menjadi surat eligible-nya atau surat eligible peserta, atau yang sering disebut dengan SEP. Nah, dengan tercetaknya SEP ini, maka kalian sah sudah dengan jaminan JKN atau BPJS, dan kemudian bisa rumah sakit klaimkan ke BPJS-nya, seperti itu. Jaminan kedua yang biasa digunakan di rumah sakit tempat kita bekerja itu adalah PT. Nah, PT ini biasanya guys adalah yang sudah menjadi rekanan ataupun mitra, ataupun sudah bekerja sama di rumah sakit kami dengan PT tempat Anda bekerja. Nah, artinya itu sudah ada MOU sebelumnya. Dengan demikian, syaratnya adalah yang pertama seperti biasa, kartu ID card Anda, KTP, KK, dan harus sudah menjadi persetujuan dari HRD tempat kalian bekerja, seperti itu ya guys. Jaminan yang ketiga adalah yang namanya Jamkesda, Jaminan Kesehatan Daerah. Nah, for your information, ini di luar kalian sebagai warga Bekasi ataupun Jawa Barat, seperti itu ya, bahwasanya pemerintah Jawa Barat itu mempunyai program yang namanya
di bidang kesehatan yang namanya Jamkesda. Jadi Jamkesda ini dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Barat. Nah, bagi warga, dengan catatan bagi warga yang kurang mampu seperti itu ya guys. Nah, bagaimana sih syarat untuk pengurusan untuk jaminan Jamkesda ini? Yang pertama adalah seperti biasa KTP, KK. Namun KK di sini adalah bukan dengan status sebagai karyawan swasta ya guys, karena kalau sebagai karyawan swasta maka tidak akan bisa dikeluarkan SJP-nya karena dianggap sebagai karyawan swasta artinya mampu seperti ya guys. Nah, kemudian harus dirubah dulu menjadi ya seperti buruh, petani, dan ataupun pedagang seperti itu ya. Nah, kemudian syarat yang selanjutnya adalah harus menerbitkan SKTM, surat keterangan tidak mampu dari RT RW yang kemudian diteruskan dicap oleh pemerintah tingkat kecamatan. Dan yang ketiga adalah jika kalian sebelumnya adalah sebagai pegawai swasta, maka harus ada paklaring yang harus dilampirkan seperti itu ya guys, sehingga bisa dijadikan untuk pengeluaran SJP-nya. Namun informasi lagi bagi kalian yang ingin menggunakan jaminan Jamkesda ini, maka pengurusannya diberikan tengah waktu selama 3 hari saat pasien masuk di rumah sakit. Jadi harus benar-benar diurus secepatnya ya guys, supaya bisa diterbitkan jaminan ini. Jaminan yang keempat adalah asuransi. Nah, asuransi ini adalah balik lagi seperti yang saya bilang di awal, di PT sama juga asuransi yang sudah menjadi rekanan rumah sakit tempat Anda berobat. Jadi kalau belum jadi rekanan maka sepertinya tidak bisa dijamin seperti itu guys, karena ya balik lagi belum ada MOU sebelumnya, sehingga tidak bisa penerbitan jaminan akhirnya. Nah, bagaimana sih syarat berkas saat kalian berobat di rumah sakit dengan jaminan asuransi yang tentunya sudah menjadi rekanan rumah sakit tersebut? Yang pertama adalah seperti biasa, harus kalian harus mengisi surat pernyataan yang dikeluarkan oleh asuransi, kemudian itu KTP, kemudian KK, dan kartu asuransinya tentunya ya, sehingga bagian pendaftaran bisa mengesahkan benefit dari rawat inap ataupun rawat jalan Anda tersebut. Nah, dengan demikian diteruskan lagi sehingga keluarlah jaminan akhir seluruh perawatan yang Anda punya. Nah, biasanya pengalaman saya di sini kalau memang benefitnya itu melebihi dari biaya perawatan, maka biasanya ada ekses ataupun bayar di tempat, dan itu harus kalian bayar di tempat di bagian kasir rumah sakit tersebut ya. Selanjutnya adalah dengan jaminan jasa harja. Nah, jaminan jasa harja ini biasanya adalah pasien dengan pasien kecelakaan seperti itu ya guys di jalan raya seperti itu, sehingga bisa diklaim di jaminan jasa harja karena jasa harja mempunyai itu adalah bagian dari program pemerintah. Namun for your information bahwasanya untuk biaya perawatan dari JR ini estimasinya adalah 20 juta. Jadi ketika melebihi biaya dari tanggungan dari JR, maka biasanya pasien jika memang dia tidak mempunyai BPJS, maka akan menjadi umum atau menjadi tanggungan pribadi si pasien yang mengalami kecelakaan tersebut karena melebihi estimasi 20 juta ini tadi. Nah, bagaimana sih syarat ketika JR ini? Yang pertama ini agak sedikit ribet ya guys, karena JR ini ditanggung oleh bagian dari biaya pemerintah lah seperti itu ya, karena agak sedikit rumit. Yang pertama itu kalian harus mempunyai surat keterangan kecelakaan, harus mempunyai laporan dari kepolisian, harus mengurus kronologinya, kemudian itu harus ada KTP, KK, dan sebagainya seperti itu. Nah, biasanya yang agak sedikit ribet itu ngurus di bagian kepolisiannya ini ya. Bukan ribet sih, cuman membutuhkan waktu yang agak sedikit lama ya, karena polisi juga pasti meninjau, mengobservasi dan sebagainya, sehingga apakah ini memang betul-betul kecelakaan gimana ya maksudnya, apakah ini memang kecelakaan tunggal atau murni dan sebagainya, sehingga LP bisa menerbitkan surat
kepolisian bisa menerbitkan surat laporan ataupun laporan kepolisiannya seperti itu. Jadi kalian dengan jaminan jasa harja TC ataupun jasa harja BPJS, maka di sini apa maksudnya seperti itu? Karena seperti yang saya bilang di awal bahwasanya JR hanya menanggung untuk biaya perawatan itu ada 20 juta. Ada 20 juta, namun ketika saat dirawat itu biayanya melebihi 20 juta, maka kalau yang memang tidak punya BPJS ataupun kartu dengan jaminan tenaga kerja atau trauma center, maka balik si pasien yang akan menanggung biaya lebihnya tersebut. Namun jika memang ada BPJS-nya, kemudian ada kalian sebagai karyawan swasta, artinya terdaftar di ketenagakerjaan atau trauma center, maka akan sisanya akan ditanggung oleh kedua jaminan tersebut. Namun tetap harus dengan prosedurnya ya, seperti seperti harus punya kartu BPJS-nya ataupun memang benar-benar kalian sebagai karyawan swasta seperti itu. Pertanyaan lagi, bagaimana sih Kak kalau seandainya saat perawatan itu biayanya tidak melebihi 20 juta ataupun masih ada sekitar 5 juta dan sebagainya, atau memang 10 juta biaya perawatannya. Jadi dengan demikian saat kalian rawat jalan masih dengan jaminan jaminan JR tersebut ya. Karena kenapa? Kalian pasti ketika pulang pasti akan disuruh dokter untuk kontrol lagi ya, untuk berobat rawat jalan. Nah, ketika masih ada sisanya tadi, maka penggunaannya dengan sisa dari perawatan itu tadi. Jadi kalian tidak perlu bayar umum. Adalah dengan jaminan trauma center, BPJS trauma center, artinya di sini adalah ketenagakerjaan. Bagaimana sih maksudnya? Ini adalah balik lagi kalian sebagai karyawan swasta seperti ya. Nah, bagaimana sih Kak syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya seperti biasa, seperti yang saya bilang di awal tadi, itu harus kalian punya kartu TC atau trauma center, KK, KTP, kata KK dan KTP, sehingga kalian menyerahkan ke bagian pendaftaran untuk dicetak yang namanya eligible keperawatan seperti itu. Nah, jaminan selanjutnya yang sering digunakan adalah bagi pasien kecelakaan di jalan raya, itu namanya BPJS Accident. Apa sih Kak maksudnya BPJS Accident? Jadi BPJS Accident ini adalah pasien yang kecelakaan di jalan raya, namun dengan mengajukan untuk menjadi jaminan JR. Namun ketika setelah diobservasi polisi itu tidak memenuhi standar prosedur kecelakaan atau seperti itulah bahasanya, mohon maaf kalau salah. Kemudian lagi diteruskan ke jasa harja, dan jasa harja setelah mengamati ternyata tidak memenuhi standar juga untuk dijadikan jaminan jasa harja, maka jasa harja mengeluarkan surat jaminan penolakan sehingga tidak layak untuk dijamin sebagai jasa harja. Nah, dengan demikian Anda ataupun kalian punya BPJS yang Anda iuran per bulan itu, maka itu akan menjadi yang namanya jaminan BPJS Accident atau kecelakaan. Nah, bagaimana sih syaratnya? Seperti sama seperti kartu BPJS, KK, KTP, dan yang penting itu adalah surat penolakan dari jasa harja dan surat keterangan dari kepolisian juga, sehingga menguatkan memang bahwasannya jasa harja menolak atas penjaminan untuk yang menjadi permohonan oleh pasien seperti itu ya. Jaminan selanjutnya itu adalah JKN Kemenkes. Apa sih Kak maksudnya JKN Kemenkes? Nah, jadi di saat pandemi COVID-19 sekarang bahwasannya ada sedikit informasi kan dari pemerintah pusat bahwasannya setiap pasien COVID-19 itu akan ditanggung oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan kan. Nah, di sini setiap pasien COVID, ini khusus pasien COVID ya, itu akan ditanggung oleh JKN dan melalui pembiayaannya melalui Kementerian Kesehatan. Nah, bagaimana sih syaratnya? Sama seperti JKN sebelumnya, itu fotokopi KTP, KK, dan kartu JKN-nya tersebut.
Dan jaminan terakhir yang paling banyak digunakan adalah sebagai pasien umum ya guys. Karena kenapa? Banyak sekali masyarakat kita yang belum terdaftar sebagai pasien BPJS seperti itu ya. Bagi yang mereka belum bekerja seperti itu, maka adalah pasien umum yang paling umum digunakan. Karena pasien umum ini artinya Anda membayar di tempat langsung biaya perawatan, rawat inap ataupun rawat jalan, sehingga bagian rumah sakit tidak mengklaim ke otoritasnya masing-masing seperti itu. Jadi untuk itu saya sarankan ya, karena mengingat biaya kesehatan ataupun biaya perawatan di rumah sakit itu dalam artian agak sedikit mahal ya seperti itu. Jadi bagi kita yang memang dengan pendapatan yang masih minim seperti itu, ada baiknya kita harus mendaftar jaminan-jaminan yang saya sebutkan tadi, kecuali yang JR dan sebagainya ya, karena itu mutlak kecelakaan di lapangan, di jalan. Jadi dengan demikian amit-amit ya seperti itu. Jadi dengan demikian bukan untuk menyumpah kita sakit ya, namun kita harus mempersiapkan kesehatan kita juga di masa akan datang dengan mendaftar di BPJS, asuransi, terserahlah mana yang kita mampu ataupun mana kliknya kita tuh di mana. Nah itu saja guys tentang video pembahasan kali ini tentang jaminan-jaminan keperawatan saat berobat di rumah sakit. Balik lagi dengan catatan ya, ini adalah paling umum ataupun jaminan-jaminan yang sering digunakan di rumah sakit tempat saya bekerja ya guys. Balik lagi tidak sama dengan rumah sakit lainnya, mungkin ada jaminan-jaminan lain yang saya juga kurang paham, ataupun ini murni adalah ketidaktahuan saya sendiri itu. Guys, sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini tentang jaminan-jaminan yang paling umum digunakan di rumah sakit saya bekerja. Balik lagi dengan catatan di awal bahwasannya jaminan ini tidak sama dengan rumah sakit lainnya, mungkin ada perbedaan dan sebagainya. Balik lagi itu karena ketidaktahuan saya ya, mohon maaf. Dan seperti biasa, yang belum subscribe tolong di subscribe dan tonton video ini sampai habis, serta komen, like, and share kepada seluruh teman Anda, keluarga Anda, supaya apa? Supaya saya nambah semangat lagi untuk membuat konten tentang healthy and hospital information ataupun kesehatan dan informasi tentang seluruh bagian dari rumah sakit. Thank you.